Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya, lalu Muhammad Fahmi Wira Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India dan Safawi di Persia. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian peradaban Islam, dan yang kedua asal-usul kerajaan Mughal di India dan Safawi di Persia, dan yang ketiga yaitu kemajuan dan kehancuran kerajaan Mughal di India dan Safawi di Persia, dan yang keempat kerajaan Mughal dan Safawi dalam perkembangan peradaban Islam. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian peradaban Islam. Kata peradaban merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab al-hadoroh, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban seringkali dipakai untuk penyebutan suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Dalam pengertian peradaban yang dimaksud di sini yaitu Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa-bangsa yang maju dan cepat mengembangkan dunia, dapat membina suatu kebudayaan dan peradaban yang begitu penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Selanjutnya yaitu asal-usul kerajaan Mughal di India. Berdirinya kerajaan Mughal di India melalui proses yang sangat panjang. Dengan latar belakang sejarahnya bisa dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi, tepatnya pada periode Khalqi dan Tughlaq. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Syahid serta keluarga Lodi. Salah satu tindakan kurang simpatik yang telah dilakukan dinasti Lodi adalah memenjarakan Hamid Khan, seorang menteri tua yang telah membantunya bisa naik tahta. Dia juga menumpas kepala-kepala provinsi atau gubernur yang bergolak. Dengan adanya itu, Alam Khan yang masih keluarga Lodi mencoba untuk menggulingkannya dengan meminta bantuan dari Zaharuddin Babur tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Permintaan tersebut diterima dan dengan masukannya menyerang Delhi pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Pertempuran yang sangat dahsyat pun terjadi dan kemudian Ibrahim Lodi terbunuh beserta ribuan pasukannya. Dan kemudian Zahiruddin Babur mengikrarkan kemenangannya dan menegakkan pemerintahannya yaitu kerajaan Mughal. Dan dengan berdirinya kerajaan Mughal maka berakhirlah dinasti Delhi atau Imperium Turki. Selanjutnya kemajuan kerajaan Mughal di India. Pada masa pemerintahan Akbar tahun 1556 sampai 1605 Masehi, kerajaan Mughal pada mulanya mengalami kemerosotan. Pada saat itu, kerajaan ini mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan masyarakatnya mengalami kelaparan, dan imperiumnya mengalami tekanan dari berbagai luar. Maka dari itu, landasan institusional juga landasan geografis telah dibentuk oleh Akbar bagi kekuatan imperiumnya. Selanjutnya, kerajaan Mughal eksis dan mampu memperluas wilayahnya di Hindustan dan Punjab meliputi Gujarat, Rajasthan, Bihar, dan Bengal. Selanjutnya, pada tahun 1600 Masehi, Deccan juga direbutnya dan bisa meluas sampai ke ujung utara serta beberapa provinsi merdeka di India Selatan. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Akbar dapat dipertahankan oleh sultan-sultan selanjutnya. Antara lain Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi, Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb. Kerajaan Mughal tetap stabil dan terkendali pada masa Jahangir dan Shah Jahan, sebagaimana halnya pada masa Akbar. Keberhasilannya diwarnai dengan suksesnya politik kenegaraannya. Pembangunan ekonomi dimulai dengan sistem irigasi, dan kemudian perdagangan ia kembangkan dengan sistem ekspor dan impor dari industri seperti tekstil, keramik, dan kerajinan tangan lainnya. Setelah itu, masa pemerintahan Jahangir dan Shah Jahan, maka imperium selanjutnya ada di tangan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi.
Pada masa ini yang paling menonjol yaitu ia memberlakukan pajak kepala terhadap warga non-muslim dan juga memerintahkan penghancuran patung-patung Hindu. Selanjutnya, kehancuran kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal mulai diperintah oleh generasi-generasi yang lemah setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707 Masehi. Dan dari sinilah bisa dilihat babak kemunduran kerajaan Mughal dan bermuara pada kehancuran dalam pentas sejarah Islam. Dalam keadaan politik yang berubah, terjadilah serangkaian pertempuran dalam memperebutkan sukesi setelah kematian Aurangzeb. Detik-detik kehancuran Mughal dimulai dengan munculnya kekuatan Inggris di India dan merupakan babak akhir. Transformasi kedudukan Inggris di India mendapatkan dukungan dan restu dari negeri-negeri anak benua India. Dapat dipahami bahwa faktor utama yang menyebabkan kerajaan Mughal mundur sampai mengalami babak kehancuran adalah terjadinya stagnasi dalam membina kerukunan antara umat beragama pada masa Aurangzeb. Kerajaan Mughal dalam perkembangan peradaban Islam. Yang pertama yaitu kerajaan Mughal mampu mendirikan madrasah yang berkurikulum ilmu pengetahuan umum dan pendidikan agama. Yang kedua, pada bidang bangunan dan infrastruktur masa kerajaan Mughal mengalami peningkatan yang cukup pesat, seperti adanya teknik pacing kari. Dan yang ketiga, pada bidang kebudayaan dan kesenian mengalami peningkatan pengembangan yang cukup besar. Terlihat dari banyaknya seniman-seniman yang bermunculan seperti seni musik dan seni sastra. Dan yang keempat, perkembangan keagamaan yang meningkatkan nilai toleransi masyarakat umat beragama. Bidang sosial dan ekonomi mengalami penghapusan kasta sehingga terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi. Politik pemerintah mengalami peningkatan perluasan wilayah kekuasaan yang cukup pesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya lalu Muhammad Fahmi Wirasaputra akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama mengenai kerajaan Safawi di Persia. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asal-usul kerajaan Safawi yang ada di Persia. Pada tahun 1301, tepatnya di Ardabil, muncul gerakan terdekat yang bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar dan bid'ah dalam hal agama. Tarekat ini bernama Tarekat Safawi, dikarenakan nama Safawi diambil dari nama tokoh pendiri tarekat ini, yaitu Syekh Ishaq Safiuddin, atau lebih familiar kita kenal itu dengan Safi al-Din. Gerakan tarekat ini semakin lama semakin besar dan pesat, karena seiring berjalannya waktu, pengikut tarekat ini semakin banyak dan berkembang dan meluas dari dataran Persia hingga dataran Syria dan Anatolia. Nama Safawi bertahan hingga aliran tarekat ini berubah menjadi gerakan politik dan bahkan mempelopori berdirinya kerajaan. Safi al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Dalam riwayat ahli sejarah, ada yang mengatakan bahwa ia adalah keturunan dari imam Syiah ketujuh, yakni Syiah Ithna Athariyah, yakni Musa al-Qasim. Sistem pergantian pemimpin dalam tarekat ini adalah dengan menggunakan sistem penunjukan langsung, atau bisa disebut dengan monarki absolut. Karena apabila seorang ayah wafat sebagai pemimpin, maka yang menggantikan pemimpin tarekat ini otomatis adalah putranya atau anaknya. Hal ini rupanya terpengaruh konsep dari imamah syariah bahwa imam ditunjuk langsung dan turun-temurun seperti kerajaan, seperti itu. Dalam perkembangan tarekat Safawi, perlahan berubah dari gerakan tarekat murni lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di dataran Persia dan sekitarnya, serta pengikutnya pun semakin bertambah. Dalam tarekat ini, menentang sikap orang yang tidak mengikuti paham mereka, menggambarkan tarekat ini sangat kental dengan fanatisme dan memotivasi gerakan ini memasuki dunia perpolitikan di zaman era Persia mulai terbentuk. Pada masa kepemimpinan Junaid tahun 1447 sampai 1460, kecenderungan terhadap politik mulai terwujud. Safawi mulai terlibat dalam konflik-konflik dengan kekuatan politik yang ada di dataran Persia. Salah satunya konflik dengan Kara Konyunlu yang bermazhab Syiah. Peperangan pun dimenangkan oleh
pasukan Safawi. Namun di samping itu, kemenangan pasukan Safawi membuat Aki Konyunlu ini khawatir akan menjadi korban selanjutnya yang akan dilenyapkan oleh gerakan Safawi. Menyadari kehebatan pasukan Kizilbas, Aki Koyunlu berbalik menyerang pasukan Safawi itu sendiri. Pemimpin tarekat Safawi yakni Haidar pada saat itu akhirnya terbunuh dalam pertempuran dengan Aki Koyunlu. Tidak terima dan kematian ayahnya, Ismail sang putra dari Haidar mempersiapkan kekuatan pasukan selama bertahun-tahun untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Baru pada tahun 1501, Ismail dan pasukannya menyerang Aki Konyunlu secara membabi buta dan berhasil mengalahkannya. Atas kemenangan tersebut, Ismail kemudian memproklamirkan berdirinya kerajaan Safawi di dataran Persia. Dan dengan itulah dia menyatakan dirinya menjadi Syah Ismail I, penguasa satu kerajaan Safawi. Dan 10 tahun kemudian kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan inilah kerajaan Safawi berdiri dengan sistem teokrat, yaitu menjadikan Syiah Ithna Asyariyah sebagai madhab resminya. Selanjutnya, kemajuan kerajaan Safawi di Persia. Pada masa berdirinya kerajaan Safawi, dataran Persia menjelma menjadi wilayah yang maju, baik dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keagamaan. Perkembangan politik kerajaan Safawi di Persia ditunjukkan dengan adanya kekuatan militer yang begitu kuat, wilayah kekuasaan yang sangat luas, serta administrasi birokrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Untuk mencapai kedamaian, keharmonisan di dalam dan di luar pemerintahan, kerajaan Safawi menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai kerajaan yang berada di sekitarnya, seperti kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Mogol, kerajaan Crimea, dan Rusia. Sementara itu, kemajuan di beberapa bidang memiliki beberapa keunggulan, baik dari segi ekonomi, pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Seperti Fertile Crescent adalah daerah pertanian utama kerajaan Safawi, sedangkan Georgia, Sirwan, dan Gilan merupakan wilayah penghasil sutra di kerajaan Safawi. Kemajuan kerajaan Safawi juga ditunjukkan oleh wilayahnya yang luas. Pada 10 tahun lamanya berdiri kerajaan Safawi, wilayahnya sudah mencakup semenanjung Persia hingga bagian timur Fertile Crescent. Kemajuan politik lainnya, jabatan pemerintahan Safawi masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang jelas dalam bertugas. Pemuka agama atau Sard mengampu masalah keagamaan dan mengurusi kegiatan keagamaan di kerajaan. Kepala birokrasi di dalam pemerintahan yaitu wazir atau menteri bertugas menjadi juru bicara kerajaan serta menjadi pemimpin parlemen yang ada dalam pemerintahan Safawi. Seperti banyak lagi jajaran di bawahnya seperti Daftar Khana Yi Humayun, sekretaris kerajaan, hingga Qadi atau hakim kerajaan. Puncak kejayaan Safawi berhasil diraih pada masa kekuasaan Abbas I. Karena dalam catatan sejarah yang ada, ia mampu mengatasi serangan dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus merebut wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh Turki Utsmani. Kegiatan perdagangan selanjutnya adalah kegiatan perdagangan merupakan andalan bagi kerajaan Safawi. Dengan adanya pabrik-pabrik di sekitaran Bandar Abbas, perdagangan Persia semakin ramai dikunjungi oleh para pedagang internasional. Selain itu, banyak juga pasar-pasar yang didirikan sekitar kota Isfahan agar perekonomian masyarakat lebih berkembang dengan baik. Demikian pula pada bidang militer, kerajaan Safawi, dimulai dari zaman Sofi al-Din sampai pemerintahan Abbas III, tentara-tentara memiliki kemampuan yang sangat mumpuni di bidang pertahanan dan keamanan karena semua tentara pernah mengenyam pendidikan mengenai ilmu perang dari dua orang Inggris, yakni Sir Anthony dan Sir Robert Shirley, agar dapat melindungi kerajaan dari serangan musuh dan terutama cara membuat senjata meriam. Dengan bekal inilah tentara-tentara ini disiapkan untuk bersaing dengan tentara Inkisyariah dan terutama menyaingi tentara utama dari kerajaan Turki Utsmani. Baik, selanjutnya kemunduran kerajaan Safawi di Persia. Pasca peninggal kepemimpinan Abbas I, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasab II, dan Abbas III, hingga pada tahun 1736 Masehi.
Mundurnya kerajaan Safawi karena tidak dapat berkembang kejayaan pada masa Abbas I yang akhirnya membuat kerajaan semakin terpuruk dan mengakibatkan kehancuran kerajaan Safawi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran ini, diantaranya yang pertama, pemberontakan bangsa Afghanistan karena ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan golongan Sunni di Afghanistan yang memicu pemberontakan. Pemberontakan ini bermula terjadi pada tahun 1709 Masehi di bawah pimpinan Mirwais yang berhasil menguasai dan merebut wilayah Kandar. Dengan menggabungkan kekuatan mereka dengan pasukan Ardabil, mereka mampu mendudukan pasukan kerajaan Safawi untuk merebut kembali negeri-negeri di Afghanistan, bahkan berusaha menguasai penuh Persia. Yang kedua, tradisi penunjukan raja di lingkungan kerajaan Safawi menyebabkan perebutan kekuasaan yang membuat lingkungan kerajaan semakin kacau. Ketiga, para pemimpin kerajaan Safawi dilanda dekadensi moral, seperti Sulaiman dan Sultan Hussein adalah petinggi-petinggi kerajaan yang menjadi pecandu berat narkoba. Di samping itu juga gemar bergelut dalam gemerlapnya kehidupan malam bersama wanita-wanita panggilan, membuat mereka lengah dan tidak peduli dengan pemerintahan yang mereka pimpin atau bisa dikatakan bersifat apatis dengan pemerintahan. Yang keempat, yakni semangat perang yang tinggi dari Kizilbas tidak diteruskan oleh pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I. Hal ini terjadi karena pasukan tersebut tidak terlatih dengan baik dan tidak melalui proses pendidikan rohani yang dilalui oleh Kizilbas sebelumnya. Di samping itu, anggota Kizilbas yang baru tidak memiliki militansi dan semangat militer seperti anggota Kizilbas sebelumnya. Yang kelima, peperangan dan konflik yang berkepanjangan antar kerajaan Safawi dengan Turki Utsmani mengakibatkan semakin lemahnya kekuasaan Safawi. Dengan berkurangnya banyak pasukan yang gugur di medan perang, mengundang keberanian musuh untuk mengambil daerah-daerah kekuasaan Safawi yang begitu luas. Di samping itu juga banyak pemberontakan dari wilayah-wilayah yang terabaikan di dalam kerajaan Safawi untuk mendeklarasikan diri mereka untuk lepas dari kerajaan Safawi itu sendiri. Berikut adalah adalah faktor-faktor dari kemunduran kerajaan Safawi yang begitu besar sehingga menjadikan kerajaan tersebut hancur dan hilang dari peradaban. Baik, selanjutnya mengenai materi terakhir tentang kerajaan Safawi dalam peradaban Islam. Hubungan Arab dan Persia erat kaitannya dengan peradaban Islam. Hubungan keduanya menjadi perantara berkembangnya ilmu pengetahuan yang begitu pesat saat itu. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya peradaban yang begitu maju, kecanggihan arsitektur, serta indahnya seni budaya yang ada. Keberhasilan kerajaan Safawi dalam membangun peradaban menuai banyak kekaguman banyak pihak di seluruh dunia. Bukti arsitektur megah yang berhasil dibangun pada masa kerajaan Safawi diantaranya yang pertama Masjid Shah, Masjid Syekh Lutfiullah, Istana Ali Kafu, berbagai lembaga pendidikan di kota Qum, Caravanserais, Istana Cihil Sutun, serta jembatan Syospol dan berbagai jenis kesenian juga berkembang pada masa kerajaan Safawi, di antaranya seperti seni lukis, seni sastra, seni arsitektur maupun seni kerajinan. Budaya kerajaan yang masih erat dipertahankan salah satunya Raudi Khani. Ritual itu digelar setiap hari ke-10 bulan Muharram mengenang kematian Husain, imam besar kaum Syiah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Safawi di Persia. Mohon maaf atas kekurangan kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.